Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi dengan channel 1001 Info. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada pemirsa YouTube semua, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara, tak hanya dilarang oleh agama saja, pemerintah juga melarang umat manusia untuk melakukan perzinahan. Berikut ini ada kisah mengenai perzinahan. Sebelum dilanjut, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu agar channel ini tetap bisa membagikan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Saudaraku, berzina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang. Zina adalah dosa yang sangat besar dan dianggap sangat keji. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan ditempuh oleh seseorang." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bisa dilihat jelas bahwa berzina memang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang jika dikaji tidak ada dampak baik dari melakukan perbuatan maksiat ini. Jika nikmatnya hanya sesaat, maka dampak buruknya akan dirasakan lebih lama, bahkan sampai seumur hidup. Mengenai perbuatan zina, di zaman Rasulullah SAW ada kisah yang mengatakan bahwa ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata agar diizinkan untuk melakukan zina. Kala itu, di saat sejumlah orang mulai bergegas mendatangi dan marah terhadap pemuda tersebut, Rasulullah SAW tetap tenang dan justru menyuruh pemuda tersebut untuk mendekati dirinya. Abu Umamah bercerita, suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi SAW berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Orang-orang pun bergegas mendatanginya dan menghardiknya. Mereka berkata, "Diam kamu, diam." Rasulullah SAW berkata, "Mendekatlah pemuda tadi." Mendekati beliau dan duduk. Hadis riwayat Ahmad. Tak langsung menghakimi pemuda tersebut dengan sabar, Rasulullah SAW justru memberikan sejumlah pertanyaan kepada pemuda itu. "Relakah engkau jika ibumu dizinai orang lain?" "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah," sahut pemuda tersebut. "Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinahi." "Relakah engkau jika putrimu dizinahi orang?" "Tidak, demi Allah, wahai Rasul." "Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinahi." "Relakah engkau jika saudara kandungmu dizinahi?" "Tidak, demi Allah, wahai Rasul." "Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinahi." "Relakah engkau jika bibi dari jalur bapakmu dizinahi?" "Tidak, demi Allah, wahai Rasul." "Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinahi." "Relakah engkau jika bibi dari jalur ibumu dizinahi?" "Tidak, demi Allah, wahai Rasul." "Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinahi." Hadis riwayat Ahmad. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut dan berdoa untuknya, "Ya Allah, ampunilah kehilafannya, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya." Hadis riwayat Ahmad. Dan syukurnya atas peringatan yang diberikan Rasulullah SAW dengan cara yang lembut, pemuda itu berubah pikiran dan menghindari perbuatan zina. Nabi Muhammad SAW
Wasallam telah memberitahukan kepada kita semua bahwa perbuatan zina itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik selagi masih di dunia maupun nanti di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, zina dan durhaka kepada ibu bapa. Mengenai hukuman atau balasan atas perbuatan zina tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa dalam zina ada sejumlah bahaya yang mengikutinya, baik di dunia maupun akhirat. Misalnya, jika di dunia orang tersebut akan mengalami seperti cahaya yang akan hilang dari wajahnya. Orang yang berbuat zina umurnya akan semakin pendek serta kekal di dalam kemiskinan. Sedangkan jika di akhirat tentunya murka Allah menanti, hisabnya buruk serta mendapat siksaan di neraka. Na'udzubillahi min dalik. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.